Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Lotus 3 warna api diputar di atas telapak Xiaoyan. Setiap kali diputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Munculnya lotus api memungkinkan semua orang untuk secara jelas merasakan energi alam tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Selain itu, suhu juga cepat meningkat. Fenomena yang tidak biasa ini menghasilkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi kaget di matanya. Itu lotus api berwarna 3 aneh tampaknya menyembunyikan kekuatan destruktif yang menakutkan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa agak familiar dengan. Ini adalah kekuatan api surgawi. Mata Tang Zhen menipis saat dia berpikir di dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan dalam ekspresi mereka karena penampilan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran, Wu Chen. Karena kedekatannya, dia adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan destruktif yang terkandung dalam lotus api. Dalam menghadapi lotus api berwarna 3 yang indah, Penatua ketiga dari lembah api yang terbakar akhirnya mengungkapkan tampilan tak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiaoyan, bintang 1 Dousong, akan mampu melepaskan kekuatan menakutkan ini. Bahkan dia takut, bahkan jika dia telah mematahkan kepalanya dalam prosesnya. Bagaimana ini mungkin? Sebuah cahaya dengan cepat melintas di mata Wu Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meskipun lotus api Xiaoyan sangat menakutkan, dominasi telapak setan apinya juga tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan pihak lain. Wu Chen, iblis tua ini, yang telah berpengalaman dengan usia, tidak hanya tidak terguncang oleh teratai api tetapi malah membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia mungkin masih menang jika dia maju, tetapi jika dia mundur, dia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah 10 pertukaran telah tercapai, kecerobohan di pihaknya akan menyebabkan dia menjadi sangat menderita karena ini, lotus api berwarna 3 yang indah. Kekejaman di mata Wu Chen menjadi lebih intens sementara pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Doki yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang sangat besar. Ada segel api merah misterius yang samar-samar hadir di telapak tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan sejumlah orang di sekitarnya buru-buru menutup mata mereka. Mendominasi siluman iblis api, setan api menyerang dunia. Aura dalam tubuh Wu Chen melonjak dengan teriakan nyaring. Tangannya membengkak dengan cara yang seperti kilat. Dalam sekejap, itu membengkak sampai 10 kaki dalam ukuran. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lampu yang memancarkan cahaya kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga membengkak. Energi liar, kekerasan yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Penatua ketiga telah menggunakan sel setan api terkuat didominasi telapak setan api. Banyak teriakan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen yang telah membengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa tes ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran, akan berakhir menjadi hidup dan mati ini. Mereka semua sadar bahwa Wu Chen saat ini telah menggunakan seluruh kekuatan 8 bintangnya, Dousong. Selain itu, orang kunci yang menyebabkan ini adalah bintang muda Dousong. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa konyol. Jarak antara bintang 1 dan bintang 8,
Dosung bukanlah sesuatu yang dapat diukur oleh benda biasa. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat cahaya merah menyala melayang di atas kepalanya. Dia benar-benar tidak menyukai Wu Chen. Dia sepertinya benar-benar berniat tidak memberinya kesempatan selama 10 tes pertukaran ini. Bahkan jika dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Semua ini untuk mencegah Xiaoyan berhasil mendapatkan api langit 3 perubahan misterius. Semua serangan Wu Chen sangat berat selama beberapa pertukaran ini. Jika Xiaoyan tidak memiliki keterampilan apapun, kemungkinan nasibnya tidak akan baik. Ini adalah alasan utama mengapa Xiaoyan telah mengeraskan hatinya dan menggunakan lotus api berwarna 3. Karena kamu tidak ingin memperbolehkan aku memiliki waktu yang mudah, aku akan membuat kamu membayar harga untuk itu. Ekspresi garang melintas di mata hitam gelap Xiaoyan. Tangannya tiba-tiba terayun dan lotus api berwarna 3, indah tiba-tiba ditembak. Wu Chen mengeluarkan raungan marah saat teratai api melesat, segel setan api yang mendominasi. Suara gemuruh baru saja terdengar ketika segel api merah misterius bersinar segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang bergetar karena kekuatannya yang menakutkan saat itu bergegas dengan cara yang seperti kilat. Cahaya dan teratai 3 warna melayang lebih dekat. Dalam sekejap saja, keduanya bertabrakan antara Wu Chen dan Xiaoyan seperti meteorit. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat itu tenang ketika keduanya bertabrakan. Sejumlah ekspresi yang tak terhitung banyaknya di wajah semua orang sepertinya telah berhenti pada saat ini. Blaar, keheningan yang tidak biasa ini hanya berlangsung selama waktu nafas. Setelah itu, badai energi yang menakutkan bahkan elit Dosung langsung diseduh di tempat di mana keduanya bertabrakan. Grok, badai energi baru saja muncul ketika ekor energi berputar cepat dengan kasar berayun ke tubuh Xiaoyan dan Wu Hao. Segera, keduanya tampak menerima pukulan berat saat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka muncul seperti layang-layang dengan talinya yang dipotong saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan keras, menggosok dan menciptakan bekas luka sepanjang ratusan meter di tanah. Hanya kemudian, apakah mereka perlahan-lahan berhenti? Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak di dalamnya. Tidak hanya ini menyebabkan suhu tempat ini meningkat, tetapi juga mengaduk energi, mengubahnya menjadi liar dan penuh kekerasan. Tidak ada yang berani secara acak menyerap energi ini ke dalam tubuh seseorang saat ini. Badai energi yang luar biasa besarnya lebih dari 1000 kaki. Itu tampak seperti badai saat itu menyebar ke langit. Tekanan ganas dan keras yang menghujani dari badai menyebabkan ekspresi orang-orang yang hadir berubah tanpa sadar. Pada saat ini, ruang kosong di luar aula telah benar-benar hancur. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh pecah setelah terlibat oleh kekuatan itu. Semua sesepuh dari lembah api terbakar di depan aula besar, termasuk penatua kedua, menghirup napas dingin yang dalam. Mereka bisa merasakan bahwa jika mereka diseret ke dalam badai energi yang menakutkan di langit, kemungkinan mereka setidaknya akan mengalami luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Wajah Tang Zhen sangat tegas. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi keadaan ini. Ini hanyalah sebuah tes, tetapi hal-hal yang diciptakan seakan-akan berusaha menghancurkan seluruh lembah api yang terbakar. Jika aku tidak mengurus kekacauan ini, sepertinya lembah api pembakaran akan berubah menjadi kekacauan oleh benda ini.
Tang Zhen hanya bisa menghela nafas pelan setelah terdiam sejenak. Dia melirik penatua kedua di sampingnya. Penatua kedua bergetar karena pandangan Tang Zhen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat Tang Zhen marah. Namun, sebagai penatua, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Setelah semua, api langit tiga perubahan misterius bukanlah hal yang biasa. Tang Zhen mengabaikan senyum pahit di wajah penatua kedua. Kakinya perlahan melangkah maju. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya tampak langsung diteleport di depan badai energi besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba menariknya. Dengan aksi menarik ini, retakan, dengan ukuran lebih dari 100 kaki, segera terbentuk di ruang angkasa. Garis retak itu mengandung kegelapan tanpa akhir, yang menyebabkan seseorang merasa takut. Merobek ruang, kemampuan jiwa aduk ini mungkin sesuatu yang hanya seorang ahli utama di kelas Douzun mampu tampil. Pergi. Tangan Tang Zhen menghadapi badai energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan mereka. Setelah itu, badai energi berputar cepat berangsur-angsur berhenti. Akhirnya, itu didorong kuat sebelum dilemparkan ke dalam garis retak hitam gelap. Badai energi baru saja dilemparkan ke garis spasial ketika dengan cepat diperbaiki. Dalam sekejap, itu benar-benar lenyap. Badai energi menakutkan yang mengamuk di tempat itu menghilang dengan itu. Banyak murid di sekitarnya dari lembah api yang terbakar akhirnya menghela nafas lega setelah melihat hal yang menakutkan menghilang. Mereka segera menghapus keringat dingin dari wajah mereka. Jika Tang Zhen tidak melakukan intervensi hari ini, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Zhen dihembuskan setelah menghabiskan badai energi. Dia mengembalikan tangannya yang agak gemetar di bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dominasi telapak setan api. Tidak mungkin untuk menciptakan badai energi yang menakutkan seperti itu. Dalam hal ini, sepertinya badai kali ini dipicu oleh teratai api misterius. Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa mendapatkan api surgawi untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Mai lembah api yang terbakar telah mengendalikan 9 naga petir api selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini benar-benar luar biasa. Tang Zhen menghela nafas dengan tenang di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Xiao Yan kemungkinan sudah memiliki seorang guru agar dia mencapai tingkat seperti itu. Segera, kekecewaan melintas matanya. Mata Tang Zhen menunduk saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat di mana Xiao Yan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini, keduanya berjuang sesaat sebelum naik ke kaki mereka dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan. Ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. Ke-10 bursa berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Tang Zhen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara lemah. Tampang menyedihkan Wu Chen terkejut ketika dia mendengar suara Tang Zhen. Segera, dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak berharap bahwa dia akan kalah pada generasi yang lebih muda, hasil yang benar-benar tidak terduga. Meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar membentuk rasa dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika dia telah disapu, kemungkinan besar dia akan, paling tidak, berakhir dengan luka serius. Xiao Yan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung pucat, namun ada panas yang lebih besar. Saat itu,
Lotus api berwarna 3 tidak dapat melakukan apapun pada bintang 8 Douzong. Sekarang, bagaimanapun, itu sudah cukup kuat untuk melakukan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, dia punya metode lain untuk menangani ahli level ini di masa depan. Mata Tang Zhen meluncur ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit lebih ramah. Karena Wu Chen telah kalah, sesuai aturan, api langit 3 perubahan misterius seharusnya menjadi milik kamu. Selamat. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangan kepadanya dan dengan serius berkata, "Terima kasih, Kepala Suku Tang." Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuan kamu sendiri. Aku yang dulu telah memberikan sedikit bantuan kali ini. Tes pertukaran 10 kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan bergantung pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan." Lembah kepala Tang terlalu sopan. "Jika bukan karena kamu, kemungkinan tes ini tidak akan pernah ada." Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang bagus tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi dia tidak membawa sikap acuh tak acuh yang dimiliki seorang elit Douzun. Dia bisa dianggap lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari Paviliun Petir Angin. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat penatua kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Kedua penatua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus tes ini. Apakah kamu memiliki hal lain yang ingin kamu katakan tentang ini?" Penatua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. "Karena Xiao Yan telah lulus tes sesuai perjanjian, aku yang lama secara alami tidak akan lagi mengatakan apa-apa. Kami akan mendengarkan keputusan kepala suku." Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa penatua kedua ini tidak mengatakan hal lain. Matanya memandang sekelilingnya saat dia memerintah, "Semua orang harus bubar." Banyak murid lembah api yang terbakar dengan cepat mengakui dia setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembak ke tubuh Xiao Yan. Mereka semua perlahan-lahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan yang samar-samar diteruskan dari jarak jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, kinerja Xiao Yan hari ini telah memberi mereka kejutan besar. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit bergejolak. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, memberi Xiao Yan tatapan jahat, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen mendarat di Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti aku." Dia berbalik dan memimpin jalan ke daerah dalam lembah setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er segera mengikutinya. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu sejenak sebelum buru-buru mengejar. Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik keterampilan rahasia tingkat atas dari lembah api yang terbakar. Oleh karena itu, biasanya disimpan di balai teknik keterampilan Dou di dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan dengan senyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Huo'er. Xiao Yan, hanya apa kelas Dou teknik apakah lotus api yang kamu gunakan sebelumnya milik? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia merengut sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er ditanyakan. Xiao Yan tersenyum.
Dia dengan santai menjawab, lotus api itu adalah sesuatu yang aku buat menggunakan api surgawi. Karena itu cukup kuat. Namun, hal ini terlalu melelahkan untuk digunakan. Api teratai Buddha marah adalah kartu truf Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan beberapa keberuntungan untuk menciptakan api teratai Buddha marah ini. Setelah bertahun-tahun kesempurnaan, kekuatan Angry Buddha Flame tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang diraihnya adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknik keterampilan Do Xiao Yan lainnya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun ia memiliki kesan yang baik tentang Tang Guo Er dan Tang Zhen, masalah Lotus Flame Angry Buddha memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya ke yang lain. Tang Guo Er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Guo Er selama perjalanan. Jalur fragmen batuan telah memendek saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Zhen di depan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di Tedia mengakhiri jalur pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang terlihat samar-samar di gedung itu, Do Technic Hall. Tempat ini adalah ruang teknik keterampilan lembah pembakaran api. Biasanya, orang dilarang memasukkannya, Tang Guo Er menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang memperhatikan. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa tempat ini memiliki aura yang tersembunyi. Jelas, mereka harus menjadi penjaga dari ruang teknik keterampilan Do. Ikuti aku. Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik keterampilan rahasia tingkat atas dari lembah api yang terbakar aku. Oleh karena itu, hanya di tempat ini orang akan mendapatkan warisan paling sempurna. Tang Zhen melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke aula besar itu. Xiao Yan segera mengikutinya. 3 tokoh melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiao Yan berhenti di depan ruang teknik keterampilan Do. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk ke Tang Zhen. Sesepuh, silakan buka Do Technic Hall. Tang Zhen melambaikan tangannya dan meminta mereka. 3 sesepuh, yang ditutupi oleh aura megah, menyapu pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk banyak segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala bergegas keluar dari tangan mereka dan menembak ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar segera membentuk ton riak yang intens setelah cahaya merah mendarat di atasnya. Baru setelah itu aula besar memancarkan suara berderit ketika perlahan-lahan terbuka. Tang Zhen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiao Yan dan Tang Guo Er segera mengikutinya. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan demi deretan rak yang tertata rapi, rak tinggi memasuki mata mereka. Rak-rak kayu dipenuhi dengan banyak gulungan berbagai warna. Namun, Tang Zhen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai ketiga sebelum mereka berhenti. Kisah ketiga aula teknik keterampilan Do tidak terlalu besar ukurannya. Dalam sekejap, itu tampak cukup kosong. Keempat sudut lantai ini tertutup cahaya pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua benda di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan pada mereka.
Jangan secara acak menyentuh barang-barang di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Tang Zhen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah tingkat ini. Ada cahaya merah berkeliaran di sana. 10 jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya itu dan perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, ia mengungkapkan bola kristal berwarna merah berukuran kepala. Bola kristal itu digantung di udara. Warnanya benar-benar merah. Secara sekilas, orang bisa melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberinya penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan lembah api yang terbakar aku. Tidak hanya metode latihan lengkap dari 3 api langit api misterius di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Tang Zhen berbicara dengan senyum lemah. Ekspresi memanas segera melonjak ke mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Ini telah melampaui harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya segenap api langit 3 perubahan misterius scroll. Namun, dia tidak mengharapkan Tang Zhen untuk mengizinkannya menerima warisan teknik keterampilan rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya dapat dengan cepat memahami versi lengkap api langit 3 perubahan misterius, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Di masa depan, ia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat api langit 3 perubahan misterius ini bahkan lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup nafas udara, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen, dan berbicara dengan cara yang serius. Kamu telah menyelamatkan kehidupan Huo Er. Ini dapat dianggap sebagai hadiah kecil dari aku yang lama. Lagi pula, yang lama hanya punya anak perempuan satu ini. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia berkata, baik, letakkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan dapat memperoleh warisan api langit 3 perubahan misterius yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang dari lembah api yang terbakar aku. Oleh karena itu, aku yang lama akan tetap berjaga di sini. Xiao Yan tidak memiliki keberatan. The Do Technic Hall adalah tempat yang sangat penting untuk setiap faksi. Tang Zhen telah memberinya dukungan besar dengan membiarkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia mengeluarkan nafas lembut dan dengan lembut menempatkan kedua tangannya di bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal ketika tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Ledakan dahsyat terpancar di kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini sangat besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit silau meskipun kemampuannya. Namun, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak memperhatikan warna merah terang yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya itu menyebabkan seluruh balai teknik keterampilan Dou untuk memancarkan cahaya merah menyala secara samar-samar. Tang Zhen dan Tang Huo Er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara dingin. Bola kristal turunan ini juga memiliki semacam efek pengujian ketika mentransfer teknik keterampilan rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa untuk berlatih teknik keterampilan rahasia ini akan mampu menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo Er juga telah menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pantas. Tang Huo Er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam.
Dia baru saja ingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa api langit 3 perubahan misterius sangat cocok untuknya. Saat itu, dia berpikir bahwa dia secara acak menyemburkan kata-kata itu. Namun, lihatlah sekarang, api langit 3 perubahan misterius ini muncul seperti itu dibuat khusus untuknya. Tatapan terkejut di mata Tang Zhen juga berangsur menghilang. Ekspresi menyesal menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari lembah api yang terbakar aku, sepertinya lembah api terbakar aku akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur api terbakar saat itu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.